Tuhan, kami tetap tenang karena kami tahu janji Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Engkau Tuhan, saat di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Tetap percaya walau tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, tetap percaya walau tak terlihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, tetap percaya. Tetap ku percaya, tetap ku menyembah. Takkan ku ragukan kasih-Mu. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku.
jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau kami melihat jalan di depan kami, kami tak pernah ragu, karena kami tahu Engkau yang di depan kami. Engkau dasar, Engkau ya Yesus. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Kalau hari ini kami ada, ini karena kasih-Mu. Bapak telah melakukan perkara besar dalam hidup kami. Walaupun kami tidak melihat, namun penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang agung. Itu sebabnya pagi ini kami akan meninggikan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Bapa lawat ibadah di pagi ini, dan kemuliaan Tuhan Bapa nyatakan bagi umat-Mu. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh yang Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apapun masalah kita, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan kita, tetap bertahan. Karena kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah, jangan pernah menyerah.
Yesusku. Saat ini kita memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk memperlebar luaskan tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. bergoyang, langit pun berguncang, tapi kesetiaan Tuhan itu tetap selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan berdoa, menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Bapak telah mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Kalau pagi ini kami bisa memberi, itu karena kasih-Mu. Memberkati apa yang sudah kami berikan, Tuhan pakai itu. Memberkati apa yang sudah ada di tangan kami dari setiap binatang pelahap yang mencoba untuk menggerogoti, menghabisinya. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami hidup taat, mengikuti apa yang dikatakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada hari ini, maka berkat itu akan datang kepada kami. Ini persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita dengan urapan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan
Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih ada dalam persekutuan walaupun kita masih ada di rumah kita masing-masing. Pagi ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, singkapkan rahasiamu bagi kami Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu. Hanya melalui firman-Mu kami dapat mengerti rencana-Mu di dalam hidup ini. Setiap tipu daya iblis yang mencoba untuk membuat kami tidak mengerti, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi biarlah Roh Kudus yang tak terbatas itu memakai hamba, sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti, diberkati, memberkati banyak orang. Kami siap untuk mendengar Bapa bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu murid Kristus yang berfungsi, atau dengan kata lain, identitas murid Kristus. Dalam ayat 16 itu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 7, itu bicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dalam penekanan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menyampaikan beberapa pengajaran. Salah satu pengajaran yang ditekankan Tuhan Yesus yaitu menjadi garam dan terang dunia. Makna garam dan terang merupakan contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan suatu nilai dan manfaat hidup yang begitu penting. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dari dua ayat ini, penekanannya di kata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu jadilah garam dan terang dunia. Ini menunjukkan panggilan kita agar kita berjuang untuk menjadi garam dan terang dunia, terang di tengah-tengah dunia. Dan pengertian yang kedua, kata kamu
Dikatakan kamu adalah garam. Ini menunjukkan kepada satu identitas diri atau karakter. Setiap orang percaya memiliki identitas dan karakter sebagai garam bagi dunia ini. Saya mau menjelaskan kepada kita supaya kita agak mengerti bahwa identitas diri kita, karakter kita, inilah yang menjadi peran utama. Karena Tuhan Yesus katakan ini kepada murid yang sudah memiliki sikap hidup Tuhan Yesus Kristus, memiliki karakter Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, awal mula Tuhan Yesus memulai dengan memanggil. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 4 ayat 19, situ dikatakan Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan pejala manusia. Kata kamu itu ditujukan kepada mereka yang mulai mengikuti Tuhan. Jadi karakter setelah mereka mengikuti Yesus, sikap hidup mereka, karakter mereka, itulah karakter Tuhan Yesus. Dan mereka akan menjadi berkat sebagai garam dan terang dunia. Dalam terang firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16, kita akan membahas beberapa fungsi yang harus diperan oleh murid Kristus. Hal yang pertama, bahwa murid Kristus sebagai garam. Dalam ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini menunjukkan peran murid sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa fungsi garam. Hal yang pertama, fungsi garam yaitu untuk mencegah pembusukan. Itu berarti dunia ini sedang mengalami proses pembusukan. Pembusukan dimaksud disebabkan karena berbagai kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu, pada waktu Allah menciptakan manusia, itu segambar dan serupa dengan Allah. Hubungan mereka, sikap hidup mereka, karakter mereka, itu karakter wibawa Allah. Namun pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah dosa mulai masuk ke dalam dunia ini dengan dibawa oleh iblis. Dan pada saat itu manusia dibawa oleh kuasa si jahat. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 itu jelas, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dikatakan jelas tadi bahwa semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, itu dari dunia. Dan ingat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Inilah keadaan dunia. Dan peran sebagai murid Kristus adalah mencegah terjadi
terjadinya pembusukan dan kerusakan. Kerusakan yang terjadi dapat berhubungan dengan kerusakan moral. Sekarang ini kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, pencurian, kebiasaan yang terjadi itu sekarang lagi terjadi di mana-mana. Dan di tengah situasi semacam ini, kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Saudara dan saya dipanggil hadir di tengah-tengah lingkungan. Kita dipanggil untuk menjadi contoh, dipanggil untuk menjadi teladan bagi dunia yang sementara menuju kepada pembusukan. Itu sebabnya peranan yang pertama dari garam itu mencegah pembusukan. Bagian yang kedua, yaitu garam berfungsi untuk mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Sebagai garam, kita sudah asin. Ini berbicara tentang identitas dalam Kristus yang adalah sumber rasa asin kita. Saya garis bawahi identitas di dalam Kristus itu sangat penting, karena tanpa identitas dalam Kristus kita tidak mungkin mengalami atau menemukan sumber rasa asin kita. Kita hanya perlu berbagi rasa asin yang sudah kita miliki itu kepada dunia sambil menjaga diri agar kita tetap asin. Bila kita gagal, artinya kita menjadi tawar. Itu berarti kita tidak berfungsi lagi. Kalau kita tidak berfungsi, kita dibuang, diinjak-injak orang, bahkan kita diremehkan oleh dunia. Hal yang ketiga, garam berfungsi untuk memberi rasa. Kehilangan fungsi rasa, dengan kata lain, kehilangan identitas kita, itu tidak ada gunanya lagi. Karena itu, kalau kita adalah garam dunia, maka tugas kita harus mempengaruhi orang-orang di dunia ini, dan bukan sebaliknya, orang dunia yang mempengaruhi kita. Kita harus memberi rasa untuk dunia. Tapi kalau itu sudah tidak terjadi, berarti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma 12 ayat 2, penekanannya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau sekiranya kita sudah tidak rasa asin lagi, berarti kita sudah sama dengan dunia. Kita sudah hidup serupa dengan dunia. Apakah kehadiran kita benar-benar sudah menjadi garam dan memberkati dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita bagi kemuliaan Tuhan? Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan tetangga kita, sebagai pelajar yang ada di sekolah, di tempat pekerjaan di mana Tuhan izinkan kita ada di situ, dalam pergaulan kita, bahkan melalui media sosial, dan ada banyak lain lagi. Sudahkah kita memberi rasa yang terbaik
baik itu untuk mempengaruhi semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ini sangat penting. 3 hal fungsi dari garam tadi, yaitu mencegah pembusukan, bahwa kita bukan untuk gampang dipengaruhi, dan yang ketiga yaitu memberi rasa. Fungsi garam memberi rasa. Dan Bapak Ibu, bagian yang kedua yaitu murid Kristus sebagai terang. Di dalam ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah kita. Banyak orang di dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dosa menyebabkan pikiran, perasaan, pengertian serta hati manusia menjadi gelap. Itu dalam penulisan surat Efesus. Paulus bersurat kepada jemaat Efesus, itu Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19. Bahwa pikiran, perasaan, pengertian serta hati manusia sudah menjadi gelap. Itu karena dosa. Dahulu kita berada dalam gelap, tetapi Tuhan Yesus telah datang membawa kita keluar dari gelap kepada terang. Dengan demikian kita dituntut untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dia telah melepaskan kita dari kegelapan, dan kita setelah ada di dalam Dia, kita menjadi anak-anak terang. Tugas kita yaitu menjadi berkat. Dalam Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Sebagai anak terang, kita harus berperan untuk menyingkirkan kegelapan dengan cara menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Sebabnya kalau kita dikatakan sebagai anak Tuhan, hidup kita masih tertutup kompromi dengan dosa. Dosa tidak ditelanjangi, kita tidak mungkin bisa menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap. Kita harus punya komitmen yang kuat. Jangan hidup berkompromi dengan dosa. Sebabnya penekanan Tuhan Yesus, kamu jadi garam dan terang, itu bukan hanya satu ungkapan biasa, tapi itu satu tanggung jawab, identitas yang ada pada kita. Banyak orang sedang berduka cita atau berkabung karena dosa, masalah, beban serta pergumulan mereka. Mereka hendak keluar dalam kegelapan, namun tidak tahu bagaimana caranya. Karena itu kita harus berfungsi sebagai terang bagi mereka. Itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata bahwa terang yang ada pada kita tidak boleh disembunyikan. Bagi kita sudah memiliki terang itu pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, terang itu jangan disembunyikan. Terang kita harus bercahaya di depan orang, bukan di belakang orang.
menunjukkan arah atau jalan yang benar. Terang itulah yang menunjukkan arah, jalan yang benar, membimbing serta menuntun orang-orang agar bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terang yang ada pada kita itu dipakai untuk memberi arah, menuntun orang sehingga orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terang itu dapat ditunjukkan melalui perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kehadiran kita membawa berkat kepada banyak orang. Kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, tetangga, dan dimanapun kita berada, itu seharusnya menjadi berkat kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami untuk menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada, untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau membuka, Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutup. ajaib. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutup. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Bapak, kalau kami dipilih untuk menjadi berkat kepada orang lain, itu karena kasih Tuhan. Pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Dan inilah seluruh hidup kami, Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka
Bapak, kami bersyukur kalau Bapak memakai kami menjadi alat, menjadi garam dan terang. Itu hanya semata-mata karena kasih-Mu. Dunia yang sementara menuju kepada pembusukan, kehadiran kamilah sebagai garam dunia untuk memberi rasa, sebagai pengawet dunia ini. Dan Bapak, tolong kami untuk kami tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau, sehingga garam itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak menyertai mereka dalam usaha pekerjaan apapun yang mereka tekuni. Hadir bersama-sama dengan mereka. Buka jalan bagi mereka ketika ada jalan yang tertutup. Berikan kekuatan kepada mereka ketika mereka lemah, Tuhan. Berikan jalan keluar yang terbaik bagi jemaat-Mu. Dan tolong kami yakin ketika kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, maka perkara-perkara besar Allah akan Bapa nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan jemaat sekali lagi, setiap pendengar ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, untuk mereka semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan bangsa dan negara yang sementara menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, biarlah Bapa sendirilah yang menolong. Berikan kekuatan secara khusus, Bapa jaga baik itu dokter, para medis. Tuhan tolong mereka. Bagi mereka yang positif virus, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Bagi keluarga, Tuhan tolong mereka untuk mereka tetap berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi Bapa menyerahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan, Engkau pakai menjadi alat dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Tuhan Yesus menginginkan untuk kita tetap bersinar di mana dan kapan saja kita berada. Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.